Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke pertemuan 6 akan membahas tentang modularisasi dan komunikasi antar modul. Pokok bahasannya itu yang pertama ada konsep pemrograman modular, yang kedua komunikasi antar modul, yang ketiga membahas tentang kohesi dan yang terakhir adalah membahas tentang kopling. Oke, sebelumnya kita akan membahas modularisasi yang digunakan bila ada suatu permasalahan yang kompleks, sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasi tugas utama, setelah itu baru dibagi ke dalam tugas yang lebih kecil. Jadi, penggunaan modularisasi di sini jika ada tugas yang lebih spesifik yang harus dikerjakan. Contohnya, misalnya tugas utamanya adalah menghitung. Nah, tugas yang lebih rincinya adalah apakah menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Nah, proses ini itu disebut dengan top-down design. Oke, kemudian pemrograman modular. Yang pertama, memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil, jadi tugas yang lebih kecil. Kemudian modul yang dibentuk mempunyai kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. Setiap modul harus mempunyai single entry, jadi dia harus ada data yang di-input dan single exit menghasilkan output. Jadi data yang tadi sudah di-input itu harus menghasilkan output secara beruntun dari atas ke bawah atau dari awal sampai akhir modul. Kemudian memiliki main program dan subprogram atau modul. Jadi ada program utamanya, dari program utamanya itu baru kita buat subprogram atau modulnya. Oke, kemudian 6 langkah dari modularisasi. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalahnya dulu, diklasifikasikan dulu mana inputnya, kemudian prosesnya bagaimana, berdasarkan input dan proses tersebut, menghasilkan output yang seperti apa. Kemudian yang kedua, mengelompokkan aktivitas ke dalam modul. Definisikan kegiatan dari modul-modul yang ada. Yang ketiga, membuat bagan susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul. Yang keempat, buat logika dari main program dengan shadowcode terlebih dahulu, kemudian inventarisasi apa saja yang dikerjakan dalam main program. Jadi apa yang harus dibuat di main program, apa yang harus dibuat di dalam modul, itu harus jelas fungsi-fungsinya. Kemudian yang kelima, buat logika untuk tiap modul dengan shadowcode. Yang keenam, itu dilakukan dash checking algoritma. Jadi dia akan mencek apakah kalau kita menginput data itu akan menghasilkan output yang sesuai dengan data yang kita input. Oke, di sini ada jangkauan data, ada yang disebut dengan global data, yaitu variabel yang bisa dikenal di seluruh program, baik itu di dalam atau di luar modul. Kemudian ada juga yang disebut dengan lokal data, yaitu variabel yang didefinisikan di sebuah modul, jadi hanya bisa digunakan di modul tersebut. Nah, ini bedanya global data dengan lokal data. Kemudian side effect adalah sebuah bentuk komunikasi antar modul dengan bagian lain dalam program. Yang pertama, global data. Perubahan nilai global data berdampak terhadap nilai data tersebut di semua modul. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan sebuah variabel yang ada di global data, itu akan berimpak kepada modul-modul yang kita pakai atau kita kerjakan. Nah, sedangkan kalau lokal data itu perubahan hanya terjadi di modul tersebut, tidak akan berimpak ke data yang lainnya. Contohnya di sini, perbedaan antara global data dan lokal data, contoh kasusnya menghitung nilai murni dan grade. Main programnya itu di mana kita harus menghitung nilai murni dengan rumus yang ada, kemudian grade-nya berapa. Nah, yang masuk ke dalam global data itu contohnya ada NIM, nama, mata kuliah, nilai murni, dan grade. Itu adalah global data, jadi bisa digunakan di program utamanya. Kemudian kita punya modul. Modul di sini digunakan untuk menghitung nilai UTS misalnya. Nah, untuk menghitung nilai UTS ini lokal datanya adalah jumlah soal yang jawaban kita yang benar dibagi dengan jumlah soalnya berapa, kemudian dikali 100. Nah, kalau misalnya NIM, nama, matkul, nilai murni, dan grade itu bisa digunakan di dalam modul menghitung nilai UTS. Sedangkan untuk jumlah benar atau jumlah soal hanya bisa digunakan di dalam modul menghitung nilai UTS saja, tidak bisa digunakan di dalam main program. Karena hasil dari nilai UTS itu tidak akan sama dengan hasil nilai UAS dan nilai murni dan sebagainya. Gitu maksudnya. Jadi sedangkan kalau misalnya NIM, nama, dan matkul
Pokoknya global data itu bisa digunakan di dalam modul, sedangkan untuk lokal data itu tidak bisa digunakan di main programnya. Itu hanya bisa digunakan di modulnya. Yaitu perbedaan antara global data dan lokal data. Kemudian di sini contoh pemrograman modular di mana diminta untuk menghitung luas persegi panjang. Ini adalah pseudocode algoritma, judulnya program hitung luas PP. Kemudian ditentukan bahwa untuk menghitung luas persegi itu harus berdasarkan data yang diinput. Jadi harus ada data yang dimasukkan. Kalau tidak ada data yang dimasukkan berarti tidak bisa diproses. Deklarasinya yang pertama membutuhkan variabel P dan L itu masuk ke dalam global data. Kemudian tipe datanya adalah integer. Deskripsinya membaca nilai P yang diinput, membaca nilai L yang diinput, kemudian akan menghitung luas persegi panjangnya berapa. Selesai. Ini adalah main programnya. Kemudian setelah mendeskripsikan main program, kita akan menghitung luas persegi panjangnya. Nah, itu bisa dijabarkan dengan menggunakan modul. Nama modulnya di sini sub luas PP, di mana ada integer panjang dan integer lebar untuk mewakili variabel yang ada di main program. Kemudian tugasnya adalah tugas dari sub luas PP itu menghitung luas, di mana luas didapat dari panjang dikali lebar, kemudian mencetak hasil luasnya. Oke, mencetak hasil perhitungan luas. Selanjutnya ada yang disebut dengan parameter, ada yang disebut dengan parameter data, kemudian ada juga yang disebut dengan parameter status atau boolean. Jadi bernilai true or false. Dalam merancang modul sebaiknya lebih banyak menggunakan parameter data. Jadi ada data yang diinput, kemudian menghasilkan output sesuai dengan proses yang dilakukan. Hindari menggunakan parameter status sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya boolean itu hanya bernilai true dan false, nah itu dihindari saja karena inputannya harus betul atau salah untuk menghasilkan output yang sesuai. Kemudian ada yang disebut dengan parameter passing, menyampaikan data dari modul pemanggilan ke modul yang dipanggil. Kemudian menyampaikan informasi dari subordinat ke modul pemanggil. Informasi atau data yang dikirim atau diterima di passing dua arah dari modul pemanggil ke subordinat maupun sebaliknya. Contohnya di sini, misalnya saya punya superordinat mencetak laporan pesan. Nah, dari laporan pesan ini bisa dibagi menjadi dua. Mencetak laporan pesan mungkin per periode atau mencetak laporan pesan per bulan, misalnya seperti itu. Jadi dari subordinat mencetak laporan pesan ini bisa dibagi menjadi laporan pesan per periode atau laporan pesan per bulan atau per hari dan sebagainya. Nah, komunikasi antar modul. Ada dalam komunikasi antar modul ada yang disebut dengan parameter aktual, parameter yang disertakan pada saat prosedur dipanggil. Jadi dia akan menukar data A, B, di mana nilai A dan B adalah parameter aktual. Atau ada juga yang disebut dengan parameter formal, parameter yang dituliskan pada definisi suatu prosedur atau fungsi. Jadi kalau parameter aktual adanya di main program atau di program utama, sedangkan parameter formal itu digunakan di dalam subordinat atau prosedur yang kita pakai. Oke, untuk pemanggilannya ini ada dua. Ada pemanggilan dengan nilai atau disebut call by value, di mana nilai dari parameter aktual, jadi nilai yang ada di dalam program utama, itu akan ditulis ke parameter formal atau dimasukkan ke dalam function atau prosedur. Dengan cara ini, nilai parameter aktual tidak bisa berubah. Jadi nilai yang ada di main programnya tidak akan berubah walaupun nilai di parameter formalnya berubah. Sedangkan untuk pemanggilan dengan acuan atau call by reference itu merupakan upaya untuk melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi. Cara ini dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel di luar fungsi dengan melaksanakan pengubahan dilakukan di dalam fungsi. Jadi ketika dia mengirimkan data dari main program, kemudian masuk ke function atau ke prosedurnya atau ke modulnya, itu nilainya akan berubah sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam modul. Kemudian nilai tersebut akan dikembalikan lagi ke parameter atau variabel yang ada di dalam main program. Itu adalah pemanggilan dengan acuan.